Welcome to our channel. Faktanya, terdapat kota megah yang menggelontorkan banyak dana namun tetap kosong pada akhirnya. Kemudian di belahan bumi yang lain, terdapat mega proyek yang menghabiskan anggaran hingga 17 miliar dolar namun tidak pernah digunakan sama sekali. Nah, deretan mega proyek berikut membuktikan bahwa ambisi sekelompok orang kadang menyulitkan banyak orang jika tidak dipikirkan dengan baik. Lalu, mega proyek apa saja yang termasuk? Berikut ulasannya untuk kamu. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif lainnya dari Data Fakta. Interstate H3 USA Hawaii. Hanya dengan menatap sekilas, bisa dipastikan bahwa pemandangan yang satu ini begitu sedap dipandang mata. Ya, itu adalah Interstate H3, sebuah mega proyek jalan raya sepanjang 26 km yang menjadi penghubung antar negara dan melintasi pegunungan Kalau. Hawaii Magazine dalam rilisnya menyebut, sebelum dibuka pada 12 Desember 1997, Interstate H3 telah melewati perencanaan dalam beberapa dekade, menghabiskan dana fantastis, serta melibatkan sejumlah besar perselisihan dan kontroversi dalam pembangunannya. Sebagaimana diketahui, proyek ini pertama kali diusulkan pada tahun 1960. Namun sesaat setelah pengumuman pembangunan, sejumlah perlawanan dari kelompok lingkungan serta penduduk asli Hawaii tak terhindarkan. Hal tersebut berangkat dari kekhawatiran tentang urbanisasi besar-besaran yang akan terjadi. Meski begitu, 26 tahun kemudian, pembangunan tetap dilakukan. Tepatnya setelah Senator Daniel K. Inouye mendorong agar konstruksi H3 dibebaskan dari sebagian besar undang-undang lingkungan. Kini H3 dianggap sebagai salah satu jalan raya antar negara bagian paling mahal yang pernah dibangun, di mana total biaya konstruksinya sebesar 1,3 miliar dolar atau sekitar 50 juta dolar per kilometernya. Di sisi lain, meski anggaran yang sangat besar berhasil menciptakan jalan raya yang indah, namun tetap saja bagi sejumlah pihak, mega proyek ini tak ada artinya. Terutama bagi penduduk asli Hawaii yang mayoritas menolak menggunakan akses tersebut sampai hari ini. Mereka bahkan menganggapnya terkutuk karena banyak situs budaya dan agama penting yang dihancurkan selama penyelesaiannya. Ciudad Real Central Airport, Spanyol. Memprihatinkan, mungkin kata itu tidak keterlaluan jika dilekatkan pada Bandara Ciudad Real, sebuah proyek yang dibangun dengan harapan tinggi namun nyatanya hancur oleh realita. Bagaimana tidak, bandara yang terletak 235 km di selatan Madrid tersebut pada mulanya dibangun sebagai alternatif bandara utama yang sudah sangat padat di Madrid. Namun yang terjadi kemudian, bandara ini harus berakhir dengan penutupan pasca 4 tahun setelah dibuka. Bandara baru ini memiliki salah satu dari 5 landasan pacu terpanjang di Eropa dan dapat melayani 2 juta penumpang per tahunnya. Biaya fantastis pun siap digelontorkan. Hanya saja semua itu tinggal rencana, manakala perusahaan di balik proyek tersebut mengalami kebangkrutan pada tahun 2012. Tidak hanya itu, di tahun yang sama, bandara yang dimaksud juga menanggung utang sebesar 350 juta dolar. Kondisi ini pun diperburuk oleh akses yang mana posisinya terletak 200 km dari Madrid sehingga sebagian besar penumpang menghindarinya. Tak ayal setahun setelah ditutup, bandara tersebut siap untuk pelelangan dan dipopulerkan sebagai lokasi yang ditinggalkan oleh acara TV Inggris pada tahun 2014. Bagian terburuknya adalah bandara yang menghabiskan biaya 1 miliar euro itu pernah dilelang 100.000 kali lebih murah daripada biaya pembangunan pada tahun 2015 seperti dilaporkan oleh BBC. Naypyidaw, Myanmar. Tahukah kalian, sejak 1948, ibu kota Myanmar berkedudukan di Yangon sebelum akhirnya penguasa militer menggeser posisi ibu kota 320 km ke utara. Tepatnya pada tahun 2005, hadirlah Naypyidaw, ibu kota baru yang jauh dari kesan ramai, bahkan dijuluki kota hantu segala. Padahal wilayahnya luas, terdapat 20 jalur jalan raya, 4 lapangan golf, taman safari, kebun binatang, hingga pagoda mewah. Namun tetap saja semuanya terasa kontras dengan suasana yang lengang. Di antaranya tentu saja karena kemegahan yang dihadirkan seakan menghilangkan kesan Myanmar sebagai salah satu negara miskin di ASEAN.
ditambah kesenjangan yang berkepanjangan pada fasilitas kesehatan, kurangnya lembaga pendidikan berkualitas, serta tidak adanya peluang ekonomi membuat sebagian besar penduduk enggan menjadikan kota itu sebagai rumah permanen mereka. Sehingga dapat dikatakan bahwa Naypyidaw Dau merupakan ibu kota paling aneh di dunia dan tetap tidak berguna bagi sebagian besar penduduk negara itu. Sebagaimana diketahui, kawasan Naypyidaw Dau dulunya adalah hutan belantara yang tidak dihuni selama lebih dari 2000 tahun, sehingga dibahasakan oleh banyak media bahwa keberadaannya seperti dipaksakan. Pun mengenai alasan, The Guardian dalam rilisnya menyebut terdapat sebuah teori yang menunjukkan bahwa junta militer semakin paranoid ingin memindahkan ibu kota dari laut karena takut akan invasi amfibi Amerika Serikat. Ada pula yang berpendapat mereka menghindari gerakan demokrasi yang pusatnya ada di kota. Sementara yang lain menyebut pembangunan Naypyidaw Dau sebagai ibu kota merupakan proyek kesombongan Tan Sui, mantan pemimpin militer negara itu. Forest City, Malaysia. Tak jauh beda dengan Naypyidaw Dau, sebuah kota buatan di Malaysia juga diramalkan akan menjadi kota hantu. Adalah Forest City, 4 pulau buatan hasil reklamasi yang berjarak 5 km dari Tuas, Singapura. Proyek yang dikembangkan sejak awal tahun 2016 tersebut disinyalir sebagai program terbesar dari 60 proyek pembangunan di kawasan Iskandar, Malaysia. Karenanya mereka optimis akan hasil, terutama sumbangsinya dalam ranah perekonomian negara. Akhirnya gedung perkantoran mulai dibangun, begitupun dengan taman, hotel, toko, sekolah, dan 250.000 unit hunian. Namun tidak semuanya berjalan mulus. Terlebih, fakta proyek ini didanai oleh Cina membuat para investor negara tirai bambu tersebut bergeser ke Forest City untuk menetap. Pada tahun 2019, 80% pemilik properti adalah orang Cina. Rambu-rambu jalan berbahasa Mandarin, bahkan beberapa sekolah yang dibuka di daerah tersebut pun menawarkan kursus bahasa Mandarin. Di sisi lain, penduduk asli Malaysia justru tidak mampu membeli apartemen karena harga properti ditetapkan hanya dengan mempertimbangkan pasar Cina. Kemarahan publik terjadi dan penentangan proyek pun tak terhindarkan. Dengan dalih bentuk kolonialisme, larangan kepemilikan properti oleh orang asing diberlakukan sehingga banyak orang asing mulai meninggalkan kota dan investor baru ikut berkecil hati. Kemudian, potensi lain bahwa mega proyek ini akan menjadi kota hantu menurut para ahli adalah meski laris terjual, ada kemungkinan banyak hunian itu hanya akan dijadikan sebagai investasi untuk masa tua, sehingga huniannya akan dibiarkan kosong. Yucca Mountain Nuclear Waste, Nevada. Persoalan limbah nuklir telah menjadi pekerjaan rumah yang panjang hingga menjadi isu global. Maka demikianlah proyek repositori limbah nuklir Gunung Yucca akhirnya hadir. Bagaimanapun, komunitas ilmiah setuju bahwa solusi pembuangan permanen yang paling aman adalah dengan menyimpan limbah berbahaya ini jauh di bawah tanah. Sehingga bersamaan dengan itu, pada tahun 1987, Gunung Yucca di Nevada diidentifikasi sebagai pilihan terbaik yang tersedia. Rencananya, kawasan ini dipersiapkan untuk menyimpan limbah dari seluruh negeri pada kompleks terowongan sekitar 300 meter ke bawah. Gunung Yucca yang terbentuk jutaan tahun lalu dan terdiri dari abu vulkanik itu dipercaya mampu menyerap setiap limbah radioaktif tanpa runtuh atau retak. Proyek ini pun disetujui pada tahun 2002 melalui Kongres Amerika Serikat ke-107. Namun, atas dasar pencemaran air bagi masyarakat setempat, proyek ini pun sempat ditentang oposisi Nevada. Hanya saja, populasi yang lebih rendah dan perwakilan yang lebih kecil di Kongres pada saat Barack Obama menjabat membuat seluruh proyek telah menjadi sangat dipolitisasi. Sempat terhenti, pengadilan federal memerintahkan proyek dimulai kembali pada tahun 2013, tetapi hanya ada sedikit kemajuan. Sejak administrasi Biden dengan jelas menyatakan bahwa Gunung Yucca bukan bagian dari rencana negara lagi. Pada akhirnya, 17 miliar dolar telah masuk ke proyek Gunung Yucca, tetapi setelah semua yang terjadi, mega proyek tersebut tidak pernah digunakan dan tetap menjadi tidak berguna. Itulah tadi fakta seputar mega proyek yang dibangun dengan susah payah, namun pada akhirnya justru menjadi tidak berguna. Jadi, jika kamu merasa hidupmu tak berguna, percayalah bahwa kamu tidak sendiri.